Bayangkan, kamu sedang duduk di tepi pantai, mendengar debur ombak, angin yang berbisik, dan burung-burung yang bernyanyi di kejauhan. Tiba-tiba, hatimu bergetar. Ada sesuatu yang berbicara tanpa suara, tanpa kata-kata. Apa itu? Apakah itu petunjuk? Apakah itu Al-Quran yang sejati? Selamat datang di Hakikat Islam, tempat kita menyelami kebenaran yang tak selalu terucap, bersama sekurang yang tak tahu apa-apa, tak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi disinilah kita belajar bersama, mengurai rahasia hidup yang tersembunyi di balik tanda-tanda Tuhan. Jangan lupa, jika cerita ini menyentuhmu, biarkan teman-temanmu juga merasakan getarannya, bagikan dan ikuti perjalanan kita di Hakikat Islam. Kita hidup di zaman yang penuh kebisingan. Notifikasi ponsel, deru kendaraan, omongan tetangga, sampai drama di media sosial. Tapi pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, apa sih makna semua ini? Kita sibuk mengejar karier, gelar atau pengakuan, tapi lupa mencari petunjuk sejati. Menurut riset, 90% orang yang rutin salat ternyata tidak tahu makna apa yang mereka baca. Bayangkan kita rajin beribadah, tapi hati kita kosong, seperti burung yang terbang tanpa tahu arah. Lucu bukan? Kita menghafal Al-Quran, tapi lupa bahwa Al-Quran bukan hanya huruf dan suara. Ia adalah petunjuk yang hidup, yang bisa datang dari mana saja, bahkan dari hal-hal yang kita anggap remeh, seperti senyum anak kecil atau daun yang jatuh di halaman. Al-Quran bukan hanya mushaf. Al-Quran, petunjuk yang hidup dalam hati. Al-Quran yang kita kenal seringkali hanya terbatas pada apa yang kita lihat dan dengar. Kita membukanya dalam bentuk buku, membaca ayat-ayatnya dengan suara yang kita keluarkan, atau mendengarkan lantunan indah dari qari. Tapi pernahkah kamu mendengar perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, Al-Quran yang sejati adalah yang tak bersuara, tak berhuruf. Kalimat ini mungkin terdengar membingungkan pada awalnya. Apakah itu berarti mushaf yang kita pegang setiap hari, yang kita baca dengan penuh khusyuk, tidak penting? Tentu saja bukan. Bukan itu maksudnya. Justru, perkataan ini membukakan mata kita pada sesuatu yang lebih besar. Al-Quran memiliki dimensi yang jauh lebih luas dari sekadar huruf dan suara. Ia disebut zikrul alamin, petunjuk bagi seluruh alam. Bayangkan sebuah pemandangan di pagi hari. Sinar matahari yang lembut menyelinap di antara daun-daun, menyapa bunga-bunga yang baru mekar. Atau hujan yang turun perlahan, membasahi tanah yang kering, memberikan kehidupan pada rerumputan. Itu semua adalah tanda-tanda Tuhan. Pesan-pesan tanpa kata yang mengajak kita untuk mendengar dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Aku pernah duduk sendirian di suatu sore, memandang langit yang perlahan berubah warna dari biru menjadi jingga. Pikiranku melayang, bertanya-tanya dalam hati, apa si Al-Quran itu sebenarnya? Apakah ia hanya deretan huruf yang kita baca dengan tartil, yang kita hafalkan dengan susah payah? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang hidup di luar kertas dan tinta, yang tak bisa disentuh tapi bisa dirasakan? Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku. Lalu aku teringat sebuah cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Jauh sebelum ia menjadi Rasulullah, beliau pernah berada di Gua Hira. Saat itu, beliau sedang mencari makna hidup, tenggelam dalam kesunyian dan kebingungan. Di tengah kegelapan gua itu, tiba-tiba malaikat Jibril datang. "Iqra," katanya dengan suara yang mengguncang. Nabi gemetar, tubuhnya bergetar hebat. Beliau tak tahu harus berbuat apa, tak mengerti apa yang dimaksud. Tapi dari kebingungan dan ketakutan itu, lahirlah cahaya petunjuk yang kini kita kenal sebagai Al-Quran. Cahaya itu bukan hanya untuk beliau, tapi untuk kita semua. Siapa yang pantas menyampaikan Al-Quran? Kalau Al-Quran adalah petunjuk, pertanyaan lain muncul di benakku. Siapa sih yang pantas menyampaikannya? Apakah harus orang yang hafal 30 juz tanpa satu huruf pun yang terlewat? Atau seseorang yang punya gelar akademis, CV panjang penuh prestasi dan ijazah dari pesantren ternama? Aku pernah berada di sebuah acara di perusahaan BUMN. Setelah aku berbagi sedikit pemikiran tentang hidup, seseorang mendekatiku. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. "Ustaz," katanya sambil tersenyum, "gimana sih jenjang karir jadi ustaz? Amplopnya banyak ya? Kayak selebriti gitu?" Aku tertawa kecil dalam hati.
tak tahu harus menjawab apa. Akhirnya Benekun bilang, bagi saya itu ini bukan soal karir atau popularitas. Ini soal petunjuk yang pernah menyelamatkan saya dari kegelapan, dan saya pun ingin membaginya dengan orang lain. Pernah juga aku memikirkan orang-orang yang hidup di pelosok dunia, mungkin di pedalaman Papua atau di sebuah desa terpencil di Afrika. Mereka tak pernah membaca mushaf, tak tahu bentuk huruf hijaiyah, bahkan mungkin tak pernah mendengar kata Al-Quran. Tapi hidup mereka penuh damai. Mereka bahagia dengan kesederhanaan, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar mereka, dan menjalani hidup dengan petunjuk yang mereka rasakan di hati. Apakah itu disebut Al-Quran atau bukan, esensinya sama, petunjuk dari Tuhan yang membuat hidup mereka bermakna. Jadi menurutku siapa yang pantas menyampaikan Al-Quran? Bukan soal sertifikat, gelar atau hafalan sempurna. Yang terpenting adalah apakah kita sudah tertolong oleh petunjuk itu dan punya keinginan tulus untuk berbagi kepada orang lain. Aku sendiri pernah merasa tak pantas. Backgroundku bukan dari pesantren. Aku bukan hafiz yang bisa melantunkan ayat dengan suara merdu. Dan dulu aku bahkan tak bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Tapi suatu hari kejadian tak terduga terjadi. Aku berada di sebuah pengajian kecil di kampung. Ustaz yang seharusnya mengisi tiba-tiba berhalangan hadir. Orang-orang bingung saling pandang tak tahu harus berbuat apa. Lalu seseorang di antara mereka menoleh ke arahku dan berkata, "Ya udah, kamu aja yang ngomong." Aku kaget jantungan. Aku ngomong apa? Aku tak punya persiapan, tak punya ilmu yang cukup. Tapi saat itu, aku merasa seperti wayang yang tiba-tiba diambil dari kotak oleh dalang. Dengan rasa takut bercampur pasrah, aku mulai bicara apa adanya dari hati. Aku ceritakan tentang petunjuk yang pernah membuatku tenang di saat aku bingung, tentang ayat-ayat sederhana yang memberiku harapan. Dan ternyata orang-orang mendengar. Mereka tersenyum, ada yang mengangguk pelan. Dari situ aku sadar petunjuk itu bukan milikku. Aku hanya penyambung, alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan sesuatu. Al-Quran mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 19, jangan sembunyikan petunjuk yang telah kita terima. Kalau kita menyimpannya sendiri, itu seperti menutup keran rezeki, baik untuk diri kita maupun orang lain. Ayat 2-5 di surah yang sama juga mengatakan bahwa orang-orang yang mendapat petunjuk adalah mereka yang percaya pada yang gaib, menegakkan salat, dan mau berbagi sebagian dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Setiap kali aku hendak bicara tentang petunjuk, aku selalu cek diri sendiri terlebih dahulu. Sudah kualami belum petunjuk itu? Kalau belum, setidaknya kurenungkan dengan sungguh-sungguh sampai ia meresap di hatiku. Bagi saya ini adalah hakikat Islam. Kita mengakui bahwa kita tak tahu apa-apa, tapi kita mencintai petunjuknya dengan sepenuh hati. Pernah suatu kali aku diminta mengisi pengajian dadakan di sebuah masjid kecil. Aku tak punya rencana besar. Tak ada niat untuk jadi penceramah terkenal yang disorot lampu panggung. Tapi saat aku berdiri di depan orang-orang itu dan mulai bicara, kata-kata mengalir begitu saja, seperti air yang keluar dari mata air. Aku ceritakan bagaimana aku pernah tersesat dalam hidup, bingung tak tahu arah, sampai akhirnya petunjuk datang lewat ayat-ayat sederhana yang kurenungkan di malam hari. Aku bilang pada mereka yang hadir, kalian juga bisa loh. Tak perlu jadi ahli, tak perlu takut merasa tak tahu. Yang penting, kalian pernah merasakan petunjuk itu di hati kalian dan mau membaginya dengan orang lain. Mengapa kita sering bingung? Kebingungan ternyata adalah anugerah. Dalam surah Ad-Duha ayat 7 Allah berfirman, "Dan dia mendapati kamu dalam keadaan bingung, lalu dia memberi petunjuk." Aku pernah berada di titik itu, benar-benar tak tahu arah hidupku mau kemana. Tapi justru di saat aku diam, mengakui bahwa aku tak tahu apa-apa, petunjuk itu datang. Seperti yang dialami Nabi Muhammad di Gua Hira, beliau gemetar, takut dan bingung. Tapi dari sana petunjuk besar lahir. Kebingungan adalah undangan dari Tuhan untuk mencari. Dan saat kita mulai mencari dengan tulus, kita akan menemukan bahwa petunjuk ada di mana-mana, menanti kita untuk menyadarinya. Al-Quran berbicara dalam surah Ali Imran ayat 83 bahwa seluruh alam semesta tunduk pada Allah. Burung-burung bertasbih dengan kepakan sayapnya yang ringan.
Pohon-pohon bersujud dalam diam di bawah angin yang bertiup. Dalam surah An-Nur ayat 41, Allah mengatakan bahwa setiap makhluk memujinya dengan caranya masing-masing. Aku teringat suku Baduy yang hidup di pedalaman Banten. Mereka tak punya teknologi canggih, tak membaca buku-buku tebal tentang agama, tapi mereka hidup harmoni dengan alam. Mereka mendengar petunjuk dari suara angin, dari daun yang bergoyang, dari aliran sungai yang jernih. Kita, dengan segala kemajuan yang kita miliki, justru sering lupa mendengar. Padahal petunjuk itu ada di mana-mana, di wajah anak kecil yang tersenyum polos, di angin sepoi-sepoi yang membelai wajah, bahkan di kejadian-kejadian kecil yang kita anggap kebetulan. Aku sering merasa seperti wayang yang diam di dalam kotak, tak tahu kapan akan diambil dan dimainkan. Tapi aku percaya dalang, yaitu Allah, tahu kapan waktunya. Suatu saat kita akan diambil dari kotak itu. Kita akan bergerak, berbicara, dan menyampaikan petunjuk kepada orang lain. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, tapi karena Allah yang menggerakkan kita. Yang kita perlukan hanyalah kesediaan, kerendahan hati, dan kejujuran pada diri sendiri. Aku teringat lagi cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, beliau gemetar, takut dan bingung. Beliau pulang ke rumah, meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Tapi Allah memerintahkannya, wahai yang berselimut, bangkit dan sampaikan. Dan beliau pun bangkit, meski awalnya ragu dan tak yakin. Kita pun begitu. Mungkin kita merasa tak pantas, tak siap atau tak cukup ilmu. Tapi jika Allah sudah memilih kita untuk menyampaikan petunjuk, Dia akan memberi jalan, Dia akan membukakan pintu. Jadi, Al-Quran bukan hanya buku yang kita baca dengan mata atau lantunkan dengan suara. Ia adalah petunjuk yang hidup di hati, yang bisa dirasakan oleh siapa saja. Siapapun bisa menyampaikannya, asalkan kita pernah tertolong olehnya dan bersedia berbagi dengan tulus. Aku bukan ustaz dengan gelar resmi. Aku bukan hafiz yang hafal ribuan ayat, tapi aku pernah bingung dan menemukan cahaya dalam petunjuknya. Dan sekarang aku ingin mengajakmu, dengarkan petunjuk itu, rasakan dengan hati, lalu bagikan dengan caramu sendiri. Karena kita semua adalah wayang, dan Allah adalah dalang yang tahu kapan waktunya kita bergerak. Semoga cerita ini membukakan hati kita untuk lebih mendalami dan menyebarkan petunjuk ilahi yang begitu indah ini. Kita sering berpikir Al-Quran harus dibaca dengan suara merdu, dalam bahasa Arab yang fasih, atau oleh orang yang punya gelar. Tapi bagaimana jika Al-Quran yang sejati adalah ketika Tuhan berbicara langsung di hatimu, ketika kamu bingung dan akhirnya menemukan jawaban dalam diam? Al-Quran bukan hanya di mushaf, tapi di setiap tanda yang kau lihat, di setiap getar yang kau rasa. Seperti kata seseorang, Al-Quran adalah tukang pos, Tuhan yang datang dalam wajah apa saja, bahkan dari orang yang kau benci. Ini adalah dimensi tertinggi Al-Quran, tanpa suara, tanpa kata-kata, tapi penuh petunjuk. Sekarang berhentilah sejenak, dengar apa yang ada di hatimu. Apa kebingungan yang sedang kau hadapi? Apa tanda yang Tuhan kirimkan hari ini? Mungkin itu lewat omelan ibumu, candaan temanmu, atau bahkan video ini. Al-Quran mengajak kita untuk rendah hati, mengakui bahwa kita tak tahu apa-apa, dan membuka hati untuk petunjuk. Pertanyaan yang menampar jiwa, jika hari ini Tuhan mengirimkan petunjuk lewat kejadian kecil dalam hidupmu, apakah kamu juga peka untuk mendengarnya? Jika cerita ini membuatmu tertegun, coba renungkan, apa petunjuk yang kau temukan hari ini? Tulis di kolom komentar, bagikan video ini kepada temanmu, atau ceritakan pengalamanmu di warung kopi. Mari kita cari petunjuk bersama, karena hidup ini adalah perjalanan menuju hakikat. Jangan lupa subscribe Hakikat Islam untuk terus menyelami kebenaran yang tak selalu terucap.